Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama dan masih bersama dengan Bapak Jaka di sini. Kita masih membahas seputaran guru itu sebenarnya bisa nggak sih mengukir prestasi gitu. Guru yang berprestasi, inilah dia Bapak Jaka. Bapak tadi ternyata ada nih kata Bapak ya, Olimpiade Sains untuk guru. Terus juga ada karya-karya apresiasi guru. Iya, apresiasi guru banyak sekali ya sekali. Bapak ya. Bapak sendiri kenapa mau mengikuti itu? Tadi tujuannya juga jelas Bapak jelaskan ya Bapak ya, bukan karena mau muluk-muluk ikut biar menang gitu, enggak ya Pak ya. Biar bisa menunjukkan dedikasinya sebagai seorang guru. Betul ya, karena yang diangkat pun seputar permasalahan kita dalam pembelajaran. Terus bermasalahan itu muncul, bagaimana kita menyelesaikannya dengan membuat sebuah media atau apalah yang bisa mengatasi masalah itu secara inovatif, memanfaatkan lingkungan atau potensi yang ada di daerah. Jadi seperti itu. Nah, yang terpenting kalau menurut saya ketika guru pengen menulis, harus benar-benar masalah realita dia di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah berpikir untuk selalu membuat media yang artinya berbasis IT. Boleh, saya setuju, tidak ada masalah. Cuman kan masalahnya takutnya ketika kita tidak punya fasilitas pendukung, kita down, menyerah itu. Nah, jadi saya pernah punya pengalaman. Jadi gini, saya pernah ikut event di Jakarta, lomba. Jadi waktu itu saya membuat media Algatamia, namanya alat peraga ikatan kimia dari kardus. Jadi alat peraga kami harus dipamerkan, seluruh peserta harus memamerkan alatnya sebelum presentasi di depan juri. Cobalah, jadi saya harus memamerkan media sederhana saya dibanding bersamaan dengan media-media teman-teman yang canggih-canggih. Dari Jawa itu canggih-canggih. Sudah, tapi saya tetap yakin karena ini benar-benar masalah di sekolah saya, di tempat saya. Kemudian sesi presentasi. Mbak tahu nggak, ketika presentasi, jurinya 3, profesor semua. Ada satu profesor yang bertanya begini, Pak Jaka, hari ini, hari zaman gini, Bapak masih bermain dengan kardus. Apa kata dunia, katanya gitu kan. Saya berpikir gini loh, tidak mungkin seorang profesor akan menjatuhkan media kita. Artinya pertanyaan ini pasti pancingan loh. Pasti. Nah, kalau orang yang tidak pengalaman, pasti dia akan terpancing dan emosi. Akhirnya debatnya debat kusir, tidak lagi ilmiah. Nah, karena saya yakin, saya jawab, Bapak terima kasih atas pertanyaannya. Saya bilang, saya sebagai guru Pak sangat senang pembelajaran berbasis IT dan sebagainya. Hanya masalahnya itu belum bisa diterapkan di sekolah saya yang listriknya pun naik turun. Nah, sekarang ada masalah pembelajaran kimia. Saya tidak mau berpangku tangan. Akhirnya saya mencoba masalah ini saya selesaikan dengan media-media kreatif yang memungkinkan seluruh Indonesia membuatnya. Alat ini kan dari kardus, semua Indonesia pasti punya gitu. Nah, yang terpenting bagaimana media yang saya buat ini bisa mengkonkretkan pelajaran kimia yang abstrak. Kimia itu kan abstrak. Jadi dengan ini alat, kemudian bisa memotivasi siswa, bisa membuat siswa semangat dalam belajar kimia, dan itu terbukti dengan alat saya ini. Saya tampilkan dokumen-dokumen terbukti. Jurinya tuh anggu-anggu, senyum-senyum gitu kan. Presentasinya tertutup nih, peserta semua yang lain di luar, dia hanya bisa nonton di TV. Setelah saya keluar, apa kata teman-teman? Wah, keren jawaban Pak Jaka, katanya gitu kan. Mereka bisa lihat karena ada TV di luar. Pas pengumuman, saya yakin tidak akan menang. Kalaupun menang juara 3. Tapi alhamdulillah juara 3 disebut bukan nama saya. Juara 2 disebut juga bukan nama saya. Udah, pasti tidak ada peluang. Tapi ternyata ketika juara 1 disebut judulnya dulu. Media pembelajaran dari kardus. Itu kan punya saya bilang kan. Cuma gitu kan. Satu-satunya. Iya. Langsung saya sujud syukur, langsung naik ke podium menerima penghargaan dari Kemendikbud itu. Jadi dari situlah saya sering ngomong ke teman-teman, ayolah kita guru-guru ini pasti punya masalah di kelas. Ayolah kita berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan berinovasi, membuat media-media atau metode-metode pembelajaran yang menarik. Jangan berpikir bahwa kita harus selalu membuat yang keren-keren, yang ini tidak perlu. Artinya kalau bisa oke, syukur, fasilitas mendukung tidak apa-apa. Tapi kan yang jadi masalah ketika tidak ada down, udahlah, ya, apalah, itu ya, yang seperti itu yang saya selalu motivasi. Makanya teman-teman sering ngomong,
kita kalau udah ngomong sama Pak Jaka ini jadi semangat ya katanya itu. Karena memang saya sering memotivasi mereka. Saya kasih contohnya ini loh, saya kasih pengalaman ketika dalam penulisan mereka mau dan saya bukan sok tahu, artinya tidak sharing sama-sama sharing itu saja. Saya tidak mengatakan belajar gitu sama-sama ya, belajar, bukan berarti saya lebih tahu, tidak. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak ya. Jadi yang beda inilah gitu ya Pak Iya. ya. Akhirnya bisa menang. Betul. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2019. Tahun 2019. Jadi oke. 2019 banyak. Kalau ada di list saya sudah dapat 30 penghargaan. Banyak banget. Iya, 30 penghargaan. Dan saya pernah diberangkatkan oleh Kementerian Pendidikan ke Spanyol, ke Italia, benchmarking. Saya pernah mendapat Satya Lencana khusus prestasi luar biasa dari Pak SBY, mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur, dan satu lagi di situ akhirnya kita bertemu dengan teman-teman se-Indonesia. Akhirnya apa? Ada WA grupnya, selalu berbagi informasi, selalu sharing. Akhirnya kan yang berguna untuk pembelajaran gitu ya. Itu maksud saya seperti itu. Jadi yakinlah bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses. Jadi Pasti. berproseslah, yakinlah. Nanti masalah lomba itu nanti, yang penting pembelajaran di kelas dulu itu. Oke. Ketika berani untuk memutuskan ikut Iya. suatu ajang itu juga ada pembelajaran yang Iya, didapat ya Pak benar, ya. Minimal dapat sharing Sharing, nih betul, pada sesama teman. peserta. Betul. seperti itu. Nah Bapak juga sempat keluar negeri nih, Iya. ke Spanyol. Ke Spanyol dan Italia Ke 10 Spanyol hari. Jadi Wah, ke 4 kota, Spanyol ke Barcelona dan Madrid, Italia itu ke Roma dan Milan. 10 hari. Mimpi apa loh? Itu benar-benar saya tidak tahu karena waktu pengumuman pemenang, Kemendikbud tidak pernah bercerita mengatakan bahwa akan diberangkatkan. Tiba-tiba ketika kami sudah pulang, 10 hari sesudah kami pulang tuh kami ditelepon travel. Pak, tolong siapkan ini. Lah untuk apa? Saya bilang, Bapak mau diberangkatkan Kementerian ke luar negeri. Saya tidak ambil, saya tidak lakukan karena saya pikir ini penipuan. Nah, karena ditunggu-tunggu oleh travel tidak juga, akhirnya orang Kemendikbud nelpon, Pak Jaka itu benar, ayo tolong segera, tanya gitu kan, disiapkan. Iya Bu, iya benar. Nah, mimpi apa loh? Guru bisa diberangkatkan gratis ke luar negeri. Kalau menggunakan dana pribadi rasanya impossible, tidak mungkin ya kan. Karena kita Tapi tahu biaya berapa ya, luar Pak ya. melalui tulisan sederhana tadilah bisa. Nah itu, jadi ayo kawan-kawan guru, mari benar-benar kita selalu berinovasi dengan pembelajaran kita di kelas. Yakinlah bahwa setiap tulisan yang kita buat pasti akan bermanfaat. Pastinya. Nah, Contohnya iya. itu ya Pak ya, salah Iya, satu benar. bonusnya. Bonusnya. Adalah bisa berjalan-jalan ke luar Betul, negeri. Kapan keluar lagi negeri. ya Kapan Pak? Iya. lagi, Itu benar. berapa lama waktu itu Pak? Apanya? Berangkatnya 10 hari. 10 hari. Total 10 hari di Total ya? negara itu. Oh, ditambah ininya itu total kemarin tuh sampai 14 hari. 14 hari. Itu biaya semua dari negara kan. benar, Itu. Nah mungkin nih Pak ya, banyak juga orang guru mau mengukir prestasi dan lain-lain, tapi bisa jadi kendalanya adalah waktu. Betul. Karena kan guru kita tahu ya, yang diurusnya itu bukan cuma di dalam kelas aja, Iya, bukan cuma keluarga juga. keluarga tentunya, Betul, terus iya. urusan apa ya, Administrasi, pelatihan dan lain-lain. iya, Jadi banyak benar, sekali banyak gitu sekali. ya. Jadi itu mungkin Benar. mereka kebingungan nih bagaimana Betul. caranya untuk Baik. mengikuti itu semua. Kalau Baik. Bapak sendiri gimana tuh cara Baik. untuk bagi waktu agar bisa disiplin Benar. untuk mengukir prestasi juga? Ketika saya sering diskusi dengan kawan-kawan guru, terutama ibu-ibu, mereka sering mengatakan, Pak Jaka enak, bapak-bapak banyak waktu. Iya. Kami ibu-ibu nih di rumah sibuk Pak, di sekolah lah ngurus anak orang, di rumah ngurus suami, istri dan sebagainya. Kalau kita selalu seperti itu, ya begitulah. Banyak loh ibu-ibu sudah umur sekian yang mau ikut, akhirnya bisa berprestasi di luar sana. Artinya manajemen waktulah kalau menurut saya. Iya, Manajemen waktunya waktu. bagaimana Artinya itu? toh yang kita angkat dalam tulisan itu bukan sesuatu yang di luar sekolah kita. Bukan berarti kita harus ke sana untuk cari masalah, enggak. Tapi yang kita angkat kan masalah di sekolah kita. Masalah di kelas kita, bukan sekolah yang lingkupnya luar loh. Kelas kita. Artinya ketika kita mengajar ketemu masalah, nah saya jadi gini, sepanjang jalan ketika ada masalah saya tuh mikir,
inovasi sambil naik motor ke sekolah gitu kan. Ketika terbesit ide berhenti, saya tulis dulu, takut lupa nanti. Tulis dulu kemudian. Nah, itulah penting literasi tadi. Nah, setelah ada ide, kita cari nih literasi, ada nggak tulisan yang seperti ini? Bagaimana? Nah, dari situlah akhirnya selesai sebuah karya tulis. Nah, dan kalau memang ASN guru mau nggak mau memang harus menulis. Kamu saya mau naik pangkat, mereka harus punya tulisan, ya kan? Mau syukur-syukur bonusnya adalah lomba tadi yang bisa kita ikutkan. Nah, dari situlah jadi kalau menurut saya di mana ada keinginan di situ ada jalan. Benar Kalau sekali, seandainya Bapak. pun tidak ada keinginan, pasti 1001 alasan juga. Balik-balik menurut saya adalah motivasi kita itu. Oke. Nanti kita lanjutin lagi Baik. Bapak. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.